Yang pertama adalah pengertian mudharabah. Mudharabah adalah jenis akad kerjasama antara dua pihak, yang mana pihak pertama merupakan sahibul mal, yaitu yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua merupakan pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi sesuai kontrak yang telah ditentukan. Dan jika terjadi kerugian tersebut akan menjadi tanggung jawab pemilik modal jika kerugian tersebut terjadi bukan akibat kelalaian sang pengelola. Jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut akan menjadi tanggung jawab pengelola. Selanjutnya adalah jenis-jenis akad mudharabah. Jenis-jenis akad mudharabah itu ada 3. Yang pertama itu mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah jenis akad mudharabah yang memberi kebebasan penuh kepada kepada mudharib, yaitu yang pengelola. Mudharib bebas menggunakan modal tersebut untuk melakukan bisnis ataupun investasi. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, yaitu jenis akad mudharabah yang memberikan syarat tertentu kepada mudharib untuk mengelola modal yang telah diberikan oleh sahibul mal. Syarat tersebut biasa berupa jenis usaha atau investasi yang harus dilakukan oleh mudharib. Yang ketiga itu mudharabah mushtarakah, yaitu jenis akad mudharabah yang digunakan dalam asuransi syariah. Dalam hal ini, yang menjadi peserta adalah sahibul mal dan yang menjadi perusahaan asuransi syariah adalah mudharib. Mereka bekerja sama dalam mengelola uang yang telah dibayarkan oleh peserta. Keuntungan usaha dari kerjasama tersebut akan dibagi di antara sahibul mal dan mudharib. C. Ciri-ciri akad mudharabah. Beberapa ciri-ciri akad mudharabah secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengandalkan kerjasama antara sahibul mal dan mudharib. Yang kedua, pembagian manfaat antara sahibul mal dan mudharib berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat bersama. Yang ketiga, sahibul mal menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. Yang keempat, mudharib sebagai pengelola modal tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya. Yang kelima, keputusan pengelolaan modal diambil oleh mudharib. D. Rukun mudharabah. Berikut rukun mudharabah beserta kriteria pelaksanaannya. Yang pertama, terdapat pemilik dan pengelola modal. Ada dua pihak, yakni pemilik modal dan pengelola, yang harus memenuhi kriteria cakap hukum yakni sebagai berikut. Yang pertama, sudah dewasa, sudah berusia di atas 18 tahun. Yang kedua, tidak gila atau hilang ingatan. Yang ketiga, tidak dalam pengampuan. Yang keempat, tidak dilarang oleh undang-undang. Yang kedua, rukun mudharabah yang satu ini penting untuk dipenuhi apabila salah satu pihak tidak cakap hukum. Perjanjian mudharabahnya dapat dibatalkan. Yang ketiga, ijab kabul. Kedua pihak melakukan ijab dan kabul untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak. Syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua pihak secara eksplisit menyebutkan tujuan kontrak. Yang kedua, penerima dan penawar modal dilakukan bersama dengan pembuatan kontrak. Dan yang terakhir, akad dituangkan dalam bentuk tertulis, korespondensi atau cara modern lainnya. Yang keempat, adanya modal-modal sebagai rukun mudharabah terus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, diketahui jenis dan jumlahnya oleh kedua belah pihak. Yang kedua, modal berbentuk uang atau barang yang dapat ditakar nilainya. Yang ketiga, modal tidak dalam bentuk piutang mudharib. Yang keempat, saat modal diserahkan, mudharib menerimanya secara langsung. Yang kelima, keuntungan adalah sejumlah harta kelebihan hasil usaha dibanding modal yang dikeluarkan. Syarat keuntungan dalam rukun mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus diperuntukkan bagi belah pihak. Yang kedua, jumlah keuntungan harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak. Dan yang terakhir, presentase keuntungan harus dituangkan dalam kontrak secara tegas. Misalnya melalui
klausul bahwa sahibul mal mendapatkan bagian sepertiga dari total keuntungan, sementara mudharib mendapatkan 2/3-nya. Nah, berikut ini ketentuan pembiayaan dalam mudharabah. Yang pertama itu disalurkan oleh hasibul mal kepada pihak lain untuk menjalankan suatu usaha produktif. Kita ambil contoh hasibul mal di sini adalah lembaga keuangan syariah atau LKS. Selanjutnya, LKS akan membiayai 100% kebutuhan bisnis. Nantinya pengelola atau mudharib akan mengelola bisnis tersebut. Yang ketiga, ketentuan mengenai jangka waktu dan cara pengembalian dana serta pembagian ketentuan harus ditentukan dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Yang keempat, LKS tidak ikut dalam manajemen perusahaan, namun boleh melakukan pengawasan. Yang kelima, ketentuan mengenai modal dan keuntungan harus memenuhi rukun mudharabah. Yang keenam, LKS menanggung semua kerugian dalam mudharabah, kecuali kerugian itu disebabkan kelalaian, kesengajaan, atau wan prestasi mudharib. Adapun mudharib akan menanggung semua biaya operasional usaha. Kemudian, pembiayaan mudharib tidak perlu adanya jaminan. Namun, jaminan ini dapat diadakan untuk mencegah mudharib agar tidak wan prestasi. Yang kedelapan, produser pembiayaan kriteria para pihak dan sebagainya diatur oleh LKS sesuai dengan fatwa DSN. Yang terakhir, apabila LKS tidak menjalankan kewajiban dengan kontrak, mudharib dapat meminta ganti rugi atas biaya yang ia keluarkan.